A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, dalam pertemuan kali ini kami akan membahas tentang puasa bicara dalam perspektif Al-Quran. Adakah Al-Quran pernah menyinggung soal larangan berbicara? Dan kita dapati ada dalam 2 ayat Al-Quran di mana puasa berbicara itu dikategorikan sebagai sebuah nilai. Yang pertama adalah kita dapati dalam kisah Sayyidah Maryam, yaitu ibunda daripada Isa Al-Masih, di mana di saat bayinya lahir dan Sayyidah Maryam begitu khawatir akan tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak beriman, sampai Sayyidah Maryam menghendaki untuk mati saja. Di saat itulah datang sebuah seruan yang memerintahkan kepada Sayyidah Maryam agar berbicara kepada manusia saat itu hanya dengan isyarat saja. Dan katakan kalau engkau sedang berpuasa dan tidak mau bicara dengan siapapun. Marilah kita dengarkan. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا. Begitu juga di surat Ali Imran ayat 41, Nabi Zakaria setelah mendapatkan berita gembira kalau dia akan dikaruniai seorang anak, kemudian Nabi Zakaria meminta satu petunjuk daripada Allah SWT. Dan Allah SWT berfirman, petunjukmu atau tandamu adalah kamu hendaknya berbicara 3 hari hanya dengan isyarat dan simbol. Jangan berbicara dengan manusia dengan kata-kata, tetapi berbicara hanya dengan isyarat atau dengan tanda-tanda. Jadi disebutkan bahwasanya tatkala Sayyidah Maryam itu sudah mulai kesakitan dan hendak melahirkan, di saat itulah rasa sakit yang begitu hebat itu membuat Sayyidah Maryam meninggalkan wilayah yang ditempatinya dan menuju ke suatu sahara atau gurun yang tidak ada penghuni di situ. Dan begitu beliau diselimuti oleh kesedihan dan kemurungan, sehingga beliau begitu was-was dan khawatir apabila nanti bayinya ini lahir, maka beliau akan menjadi sasaran tembak, fitnahan dan tudingan-tudingan dari orang-orang yang tidak beriman. Menurut kisah daripada Al-Quran ini, Sayyidah Maryam pergi dan sampailah dia ke satu pohon kurma. Lalu disitulah beliau berkata, seandai kata aku mati sudah sebelum ini dan aku dilupakan. Lalu tiba-tiba datang suara dari bawah, yang suara itu berkata, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Tuhanmu mengalirkan mata air di bawah kakimu, mata air yang segar. Dan goyanglah pohon kurma itu, niscaya akan berjatuhan rutab atau kurma yang segar. Dan makan dan minumlah dari makanan yang lezat dan air yang segar ini. Dan apabila engkau melihat seorang manusia, maka katakan, aku bernazar untuk berpuasa. Dan katakan kepada mereka, aku bernazar untuk berpuasa. Oleh karena itu hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Dan ketahuilah bahwasanya bayi itu akan membelamu. Marilah kita dengarkan ayat Al-Quran ini. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Adapun mengenai siapakah yang menyeru tersebut, apakah Jibril atau bayi daripada Sayyidah Maryam yaitu Isa Al-Masih, itu terjadi perselisihan pendapat atau perselisihan pandang dari kalangan para mufassir. Sebagian mengatakan bahwasanya suara tersebut adalah sesuai dengan kedudukan atau maqam Jibril, tetapi ada juga mufassir yang mengatakan bahwasanya suara tersebut berasal dari bawah kaki Sayyidah Maryam, dan itu lebih sesuai apabila dinisbatkan kepada putranya yaitu Isa Al-Masih, karena damir-damir di dalam ayat ini sebelumnya pada umumnya kembali kepada Isa Al-Masih. Maka berkesesuaian apabila damir di nada itu kembali kepada Isa Al-Masih. Alhasil di sini yang menjadi perhatian adalah perintah untuk nadar diam adalah sebagai perintah ilahi, baik itu disampaikan melalui malaikat Jibril atau disampaikan oleh Isa Al-Masih. Dan kita ketahui bahwasanya nadar ini selalu merupakan perbuatan yang bersifat ilahiyah. Oleh karena itu puasa diam itu paling tidak pada zaman itu menjadi satu perbuatan ibadah atau perbuatan ilahiyah. Dan dari penjelasan ayat ini kita pahami bahwasanya nazar untuk diam itu merupakan satu tradisi di zaman itu. Oleh karena itu ketika Maryam menyatakan bahwasanya saya sedang berpuasa untuk berbicara, maka pada saat itu tidak ada orang yang memprotes. Ini kemungkinan besar bahwasanya puasa saat itu bukan hanya puasa dari makan dan minum, tetapi juga puasa dari berbicara. Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya inna shauma laisa minat ta'ami wasyarabi wahdah. Sesungguhnya puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum semata-mata itu, tetapi inna Maryam qalat inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya Sayyidah Maryam berkata, sesungguhnya aku nadar untuk Allah SWT puasa ay sumta, yaitu untuk diam. Fahfadhu alsinatakum, maka jagalah lisan kalian, wa ghuddu absarakum, dan palingkan pandangan-pandangan kalian. Alhasil dari ayat Al-Quran ini dan juga sejumlah hadis, maka pentingnya diam dan nilainya diam itu kita sudah fahami. Dan di surat Maryam di ayat 10 itu juga disinggung soal kisah Zakaria. Ketika Zakaria diberikan berita gembira akan kelahiran Yahya pada masa yang akan datang, padahal Zakaria itu sudah tua dan sudah lanjut usia, begitu juga istrinya adalah mandul, maka Zakaria meminta suatu petunjuk. Lalu qala rabbi ij'al li ayah, lalu diwahyukan kepadanya, qala rabbi ij'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Petunjuk atau ayatmu adalah engkau 3 hari 3 malam berpuasa dan engkau harus diam selama 3 hari. Lisanmu harus disibukkan dengan zikir dan bermunajat kepada Allah SWT. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Ikhwan wa akhwati sekalian,
cukup di sini dahulu. Insyaallah apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.